Okay, I'm Sandi. Nama lengkap saya kan Mas Muhammad Sandi Datullah. Today, I will explain about noun, the meaning of noun and the functionnya. Okay, noun is a word used to refer people, animals, objects, states, and event. Nah, di sini dijelaskan bahwa noun itu dapat kata yang biasa digunakan untuk menamakan orang, binatang, objek, tempat atau states, gagasan, dan perasaan. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa ada 5 fungsi dari noun tersebut. Pertama, subject of word, yaitu sebagai subjek dari kata kerja, object of word sebagai objek dari kata kerja, subject complement atau kata pelengkap dari subjek, object complement atau pelengkap dari objek, modified by adjective atau dapat memodifikasi kata sifat atau adjektif. Oke, kita pertama kita pisahkan dulu nih. Ada yang disebut kita jelaskan dulu unsur-unsur dalam kalimat. Oke. Kita ambil contoh he took the potatoes out of the pot. Nah, di sini dijelaskan adanya kata benda sebagai subjek. Kata subjek itu adalah he. Took ada verb atau aksi yang dilakukan. Subjek ini adalah orang yang melakukan aksi. Took itu adalah kata kerja atau aksi yang dilakukan. The potatoes itu adalah objek. Objek adalah kata yang dikenai dari kata kerja tadi. Jadi objek itu adalah kata yang dikenai oleh aksi tadi. Oke, out of the pot adalah complement. Nah, di sini out of the pot itu kalau tidak ada tetap bisa jadi sebuah klausa atau kalimat. Jadi out of the pot ini adalah kata yang pelengkap saja, jadi tidak wajib. Oke. Nah, di sini akan kita jelaskan objek itu ada 3, direct object, indirect object, dan object of proposition. Nah, direct object ini adalah benda yang dikenai oleh langsung yang kita disebut tadi. Oke, kita ambil contoh. He opened the door. He adalah subjek. Open adalah kata kerja, dan the door adalah objek. Kenapa bisa dikatakan the door ini adalah direct object? Karena the door ini adalah kata yang dikenai oleh kata kerja atau dikenai oleh objek. Nah, kita lihat di sini. He adalah objek, the door adalah kata direct object. Nah, makanya bisa disebut direct object. Nah, yang kedua adalah indirect object. Nah, indirect object ini yang menerima objek secara langsung. Nah, maksudnya di sini kita ambil contoh Aldi pass Mail the basketball. Nah, kenapa Mail ini adalah objek langsung? Karena Mail ini sebagai orang yang dikenai oleh objek tadi. Nah, makanya Aldi adalah subjek, pas adalah kata kerjanya, Mail adalah sebagai objek yang dikenai secara langsung oleh basketball. Basketball ini adalah objek juga, tapi dia ini sebagai objek, dan Mail ini ada sebagai basketball direct object, dan Mail ini adalah indirect object. Makanya disebut indirect object karena dia adalah objek yang dikenai langsung dari objek utamanya atau direct object. Nah, yang ketiga, object of proposition. Nah, setelah kata proposisi atau kata depan bisa diikuti dengan kata benda. Nah, maksudnya tadi we are at the classroom. Nah, kenapa at ini adalah sebagai object of proposition, dan the classroom inilah objek utamanya. Nah, kenapa at ini adalah sebagai kata depan atau proposition tadi? Nah, di sini kita jelaskan bahwa at ini adalah kata dari proposition itu tadi. The classroom adalah objek, makanya dapat mengikuti kata benda tadi. Nah, object of proposition adalah at, the classroom adalah kata yang mengikuti
dengan kata benda setelah kata preposisi yang disebut at. Oke. Nomor 3, subject complement sebagai penjelas dari subjek. Oke. Kita ambil contoh. She is a doctor. Kenapa she is a doctor? Oke, dokter ini adalah sebagai penjelas dari objek. She ini adalah dokter ini adalah sebagai penjelas sebagai pelengkap dari kata she atau subjek. Pasti ada yang tanya, kenapa sih dokter itu komplement? Bukannya dia sudah kata kerja? Oke, kita jelaskan di sini. Is ini adalah linking verb, merupakan salah satu kata kerja intransitive verb yang tidak diikuti kata benda. Transitif itu diikuti kata benda, sedangkan linking akan diikuti oleh kata sifat ataupun dia akan diikuti oleh komplement ataupun penjelas. Oke, kita lanjut. Mengapa a doctor ini bisa dikatakan penjelas atau subjek komplement, penjelasan objek? Karena she ini adalah subjeknya, sedangkan dokter ini menjelaskan bahwa she ini siapa? She ini adalah dokter. Oke, kita lanjut. Nomor 4, objek komplement. Nah, sebagai penjelas dari objek. Nah, kita ambil contoh. We call the boy on the horse Johan. Oke, the boy on the horse adalah objek, sedangkan Johan ini adalah objek komplement atau lebih bisa disebut atau sebagai objek pelengkap dari objek. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Oke, kita jelaskan. Oke, we call the boy on the horse. Kita memanggil the boy on the horse Johan. Nah, kenapa the boy on the horse ini adalah objek utamanya, sedangkan Johan ini adalah penjelas dari objek. Siapa sih the boy on the horse itu? Ya, itu adalah Johan, karena sudah dijelaskan dalam kalimat tersebut. Makanya disebut objek komplement. Objek komplementnya adalah Johan. Oke, yang terakhir modified by adjective. Erwin was a lazy employee in this office. Oke, kenapa bisa disebut modified by adjective? Karena dia dapat modifikasi adjektif itu sendiri. Kita lihat di sini. Kalau a lazy employed ini dipisah, a lazy ini adalah adjektif, sedangkan employed adalah noun itu sendiri. Nah, karena a lazy ini adalah kata sifat tadi, makanya disebut modified by adjective. Dia dapat menjadikan a lazy ini yang kata sifat tadi menjadi kata benda, noun, karena mereka adalah satu kesatuan. Jadi, oke, terima kasih atas perhatiannya. I think that's enough. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.